Sebelumnya kita tabarruk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kita membaca salawat salam sambil kita sertai syair tentang akhlaknya Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasul, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasul, salamun alaika bi'ashari. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasul, menambal sandal, jahit bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasul, menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Ya Rasul, salamun alaika rafi'a syani wa daraji. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Ya Rasul, di malam hari banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur. Ya Rasul, mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Rasul, salamun alaika rafi'a syani wa daraji. Bukan tak mampu tapi tak sudi, gunung jadi emas buat Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'a syani wa daraji. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Ya Rasul, salamun alaika rafi'a syani wa daraji. Ahlu baitil Mustafa tuhri hum amanul dzakiri. Ya Rasul, salamun alaika rafi'a syani wa daraji. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna
رسول وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita diizinkan oleh Allah dengan iradahnya kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mengingat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan berkahnya Rasulullah, kita mohon kepada Allah berkahnya Nabi Muhammad yang hadir di sini semuanya, yang bantu acara ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan barakahnya Rasulullah, mudah-mudahan hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah. Barakahnya Rasulullah, mudah-mudahan yang punya penyakit, yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Barakahnya Rasul, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, dimudahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, kita mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata supaya kita semakin kenal, semakin tahu, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah kenal sama Nabi, insya Allah kita akan cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, insya Allah kita akan rindu sama Nabi. Kalau kita rindu sama Nabi, sering ingat Nabi, insya Allah kita akan hidup di dunia selamat, di akhirat selamat. Kalau kita ada rasa cinta dan rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu musibah kita Indonesia lagi banyak musibah nih. Di sini kemarin banjir apa enggak? Alhamdulillah. Banjir musibah, gunung meletus musibah, tanah longsor musibah, bumi musibah, kompor meleduk, gas meledak musibah. Kira-kira dapat musibah enak apa enggak? Enggak enak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita enggak mau kena musibah. Tapi ada musibah yang kadang-kadang tidak disadari oleh umat Islam. Apa musibah itu? Umat Islam sudah tidak kenal lagi dengan Nabi-Nya Nabi Muhammad. Itu adalah musibah yang besar. Umat Islam sudah tidak mau tahu, tidak mau mendengar tentang Rasul, tidak cinta kepada Nabi, tidak kenal kepada Nabi, bahkan tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Itu lebih besar daripada musibah yang tadi. Makanya alhamdulillah malam ini kita di Jonggol mengadakan peringatan Maulid Nabi, peringatan supaya kita supaya kita makin kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah ingat sama Nabi Muhammad, insya Allah jauh dari azab, jauh dari musibah. Allah berfirman di Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka. Kalau ada Nabi Muhammad
Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, walaupun Nabi meninggal, tapi kalau namanya masih dihidupkan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Nabi salam alaika, sampai akhir ke maulid dibacakan Nabi. Disebutkan Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad namanya masih dihidupkan, sunnahnya dihidupkan, riwayat hidupnya diceritakan, sama saja seolah-olah Nabi Muhammad masih terasa dekat dengan kita. Insya Allah jauh daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bersyukur kita malam hari ini di kampung kita diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan diadakan peringatan Maulid Nabi, dibacakan kisah Nabi, sifat-sifat Nabi, kampung kita dikasih barokah sama Allah. Mudah-mudahan kampung ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, ini Nabi adalah manusia yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Suatu hari Rasulullah keluar dari rumah, Nabi mendapatkan beberapa sahabat sedang kumpul, duduk-duduk, sedang ngobrol, berbicara tentang para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Ada yang cerita Nabi Adam itu hebat ya, luar biasa. Allah ciptakan tanpa orang tua. Malaikat semua disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Ada lagi sahabat yang lain bilang, coba tengok Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu Nabi Ibrahim sangat dahsyat, anak cucunya, keturunannya banyak yang menjadi nabi. Nabi Ibrahim ini mendapatkan julukan Khalilur Rahman, kekasih, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah. Ada lagi yang bilang Nabi Isa. Coba lihat Nabi Isa, orang diusap sama Nabi Isa, melek. Seketika ini juga langsung sembuh itu orang. Tanah liat diambil oleh Nabi Isa, dikepel-kepel pakai tangannya, ditiup, jadi burung hidup. Nabi Isa alaihissalam. Orang yang sudah mati dibangunkan oleh Nabi Isa. Gombelillah, orang mati bisa hidup lagi. Nabi Musa, lautan terbelah. Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa menjadi ini. Nabi Musa begini. Walhasil ini para sahabat sedang berbicara, kagum dengan Nabi Adam, yang kagum dengan Nabi Ibrahim, yang kagum dengan Nabi Musa, kagum dengan Nabi Isa. Tiba-tiba Rasulullah keluar mendengarkan pembicaraan mereka. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, aku telah mendengar semua pembicaraan kalian. Kalian mengatakan Nabi Adam itu hebat. Betul, Nabi Adam memang hebat, sangat luar biasa. Kalian mengatakan Nabi Ibrahim itu hebat. Memang Nabi Ibrahim sangat hebat. Kalian mengatakan Nabi Musa hebat, dan Nabi Musa memang hebat. Kalian mengatakan Nabi Isa hebat. Memang hebat ya. Nabi Isa dapat julukan Ruhullah wa Kalimatuh. Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah. Nabi Musa dapat julukan Kalimullah. Semuanya hebat. Ala wa ana habibullah. Ingat wahai para sahabatku, ketahuilah oleh kalian, akulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Akulah yang menjadi kekasih Allah. Akulah yang dipilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kekasih, putus semua. Ya, kira-kira putus. Kalau sudah kekasih yang minta sesuatu, apapun dikabulkan. Kalau cuma dekat aja belum tentu dikasih. Tapi kalau sudah kekasih, apapun dikabulkan. Coba kita lihat, nabi-nabi dulu memang sangat hebat. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa. Coba kita lihat Nabi Musa. Apa hebat Nabi Musa? Biasa. Nabi Musa itu dengan tongkatnya, batu
dipukul dengan tongkat Nabi Musa, tiba-tiba keluar 12 mata air. Keluar 12 mata air. Kita di sini sekarang ngebor buat jet pump aja. Ngebor air. Jet pump ya, ada sungai di sini ya. Berapa? Segitu meter. Ya. Itu airnya belum tentu bisa diminum. Tapi Nabi Musa batu hanya dipukul dengan tongkatnya. Langsung keluar 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum, langsung bisa diminum, airnya bersih. Dari batu keluar air. Subhanallah. Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad pernah punya mukjizat yang seperti itu? Oh, kalau Nabi Muhammad lebih dari itu mukjizatnya. Ketika suatu hari Rasulullah SAW mau berangkat umroh bersama para sahabat, yang 1.400 orang yang ikut sahabat umroh sama Nabi, 1.400 orang. Di tengah jalan, ceritanya panjang, saya pangkas aja. Di tengah jalan Rasulullah transit di satu tempat namanya Hudaybiyah. Di Hudaybiyah Rasulullah transit di situ cukup lama. Tiba-tiba para sahabat airnya habis. Mau wudhu, mau minum, airnya habis. Tanya, punya air? Kata temennya, ada juga nggak ada air, habis. Coba si fulan coba. Ente ada air nggak? Habis. Ente habis. Ini air habis semua. Habisan bekal air. Air siapa? Tinggal satu orang. Siapa? Rasulullah. Cuma Rasulullah yang masih punya air sedikit di tempat air. Akhirnya 1.400 orang. Kata Rasulullah, mana kok? Ada apa? Kata Rasulullah, ini ada apa nih? Datang. Ya Rasulullah, laisa lana ma nashrabu wala ma natawaddau bih illa. Ya Rasulullah, kami ini pengen minum, mau wudu, sudah tidak ada air lagi ya Rasulullah, kecuali yang di tempat air. Kalau boleh, bagaimana Rasulullah kira-kira? Oh, baik. Fawadha'a yadahu fil raqwah. Nabi nggak banyak ngomong, langsung dimasukin tangan Rasulullah ke tempat air minumnya, Rasul dimasukin, dicelupin sama Rasulullah. Kemudian Nabi angkat, kemudian begini. Faja'a itu air ngucur di selah-selah jari jemari Rasulullah SAW seperti mata air. Nabi berkata kepada para sahabat, Al-barakah minallah, kata Nabi. Ayo pada semuanya yang mau wudu, yang mau minum, ini air barakah dari Allah. Ayo cepetan, dipakai, diminum, dipakai buat wudu. 1.400 orang wudu dan minum dari air yang putih, bersih, tawar, enak, melepaskan dahaga, yang keluar dari selah-selah jari jemari tangannya Nabi, yang isinya itu tulang, daging, darah, ya, urat-urat tangannya Nabi, tapi keluar air yang segar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat yang meriwayatkan namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kata dia, begitu giliran saya minum itu air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad, saya penuhin perut saya sepenuh-penuhnya, karena saya yakin air barokah dari Allah dan belum tentu keluar lagi besok-besok. Saya penuhin perut saya sampai penuh ke tenggorokan, baru saya minum. 1.400 orang minum, berwudu dari air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih menakjubkan? Tongkat dipukul ke batu, apa langsung dari tangan 1.400 orang. Kalau tongkat ke batu mesti pakai alat dulu, tongkat terus ke batu. Kalau ini nggak pakai, kebanyakan media, langsung. Ayo yang mau wudu, yang mau minum, langsung keluar.
Subhanallah. Wahid Nabi Musa pernah membelah laut. Kira-kira orang Jonggol bisa nggak? Nggak usah belah laut, belah sungai. Bisa nggak belah sungai? Bisanya belah duren kan orang ya. Belah laut, ya Allah, susah belah laut. Musa hanya dengan memukulkan tongkatnya, fadrib bi'asaka ke lautan itu, al-bahar